Halo semuanya, berjumpa lagi di JIH Hotel bersama saya Dr. Gembong. Ya, jadi episode kali ini kita akan punya tamu spesial nih, ya. Tamu spesial ini dari dokter spesialis paru yang praktek di JIH dengan dokter Cempaka spesialis paru, ya. Ya, mungkin sebelumnya kita perkenalkan dulu ya dengan bintang tamu spesial kita hari ini. Monggo dokter Cempaka, bagaimana kabarnya? Sehat? Ya. Alhamdulillah. Mungkin perkenalkan dulu, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CIH. Saya Cempaka Nova Intani, dokter spesialis paru yang berpraktek di Rumah Sakit CIH Purwokerto. Untuk jam praktek saya setiap hari di jam 17 sampai 20. Monggo silahkan kalau ada permasalahan di sekitar pernapasan bisa datang ke praktek saya. Ya, jadi buat sahabat JIA sekalian nih yang mau konsultasi bisa ya dok ya, setiap hari ada ya Bisa. dok. Pokoknya siap menerima semua konsultasi dan maupun nanti mau ada permasalahan-permasalahan bisa nih dikonsultasi ke kita. Oh ya, ngomong-ngomongin ya dok, jadi kita hari ini ada tema nih dok, tema Ya. tentang Pot Health sendiri yang tentang perokok pasif nih. Nah, jadi hari ini nih khusus spesial kita akan belajar bersama mengenai perokok pasif. Apa sih itu perokok pasif dan nanti dampaknya apa nih bagi kesehatan? Jadi nggak cuman perokok aktif aja nih ternyata ya dok ya. Jadi Ya. ternyata perokok pasif itu berbahaya nih sahabat JIH sekalian. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan mungkin nanti akan saya tanyakan ya kepada dokter Cempaka. Yang pertama nih dok, yang paling umum pertanyaannya. Sebenarnya perokok pasif itu apa ya dok? Oke. Nah, untuk kalau perokok aktif kan kita udah bisa lihat sendiri ya, orang merokok, pegang rokok, dinyalakan, dihisap gitu. Atau ya vape atau shisha dan sebagainya gitu. Nah, kalau perokok pasif ini orang yang tidak merokok secara langsung dari batang rokoknya itu tersendiri, tapi dia terkena dampak dari asap rokok. Nah, untuk perokok pasif sendiri itu ada dua macam. Ada second hand, ada third hand. Kalau si perokok aktif kan first hand ya, first hand smoker. Nah, yang untuk second hand itu pada saat si perokok pasif merokok, si second hand itu ada di tempat tersebut. Jadi menghisap asap rokok secara langsung. Sedangkan kalau yang third hand bisa jadi dia tidak berada di tempat orang yang lagi merokok, tapi dia tetap bisa menghirup asap rokok tersebut. Dikarenakan asap rokok itu menempel di baju, di mobil, di mungkin handuk di tempat umum barangkali ya, dipakai oleh beberapa orang yang orang tersebut pernah ada di ruangan bersama dengan seorang perokok, akhirnya asapnya menempel dan kita menggunakan barang tersebut. Nah, itu bisa terhirup juga nikotin, tar, pokoknya zat-zat racun yang ada di asap rokok itu tetap bisa terhirup. Gitu. Oke, berarti intinya dia bisa terhirup dari dampaknya ya dok ya. Bisa Nah, kena tetap. selanjutnya kan Third biasanya kan kalau ada apa kan bagaimana nih dok? Nah, gimana sih dok? Kok bisa nih tahu-tahu ada ibaratkan pasti logikanya kan kita nggak ngerokok secara aktif ya dok. Ya. Tapi kok ternyata bahayanya sama nih sama yang kira-kira perokok aktif itu bagaimana dok prosesnya? Ya, karena kan zat-zat racunnya itu menempel di benda-benda yang di sekitar ya. Kemudian benda tersebut zatnya itu terhirup sama si third hand. Lah itu yang lebih bahaya malahan. Karena third hand itu tidak merasa ada asap rokok di sekitarnya, tapi dia ternyata tetap menghirup Iya, asap iya. itu. Nah, berarti kalau misal kita ngomongin nih dok, kira-kira tuh seberapa persen sih dok kayak misal ternyata, oke let's say kita perokok aktif 100% mungkin bisa jadi langsung ke paru ya dok. Tapi kalau yang pasif itu kira-kira berapa persen sih dok masuk sampai ke paru nyebabin kelainan Perokok seperti itu? pasif tetap bisa 100%. Berarti sama ya dok tetap ya. sama. Nah tuh sahabat ya, berarti 1 banding 1 ya dok. Sama-sama Nah, bahayanya ternyata. kalau perokok aktif itu kan secara tidak langsung dia juga akan jadi perokok pasif juga, jadi double. Oh, double Perokok ternyata aktif itu. dan pasti dia juga merokok bersama temannya gitu Betul kan. dok. Dia dapat asap rokok dari orang lain juga gitu. Betul ya dok. Oke, jadi dari beberapa artikel ya dok ya, jadi kemarin saya sempat juga baca bahwa ternyata Indonesia ini per tahun 2020 itu
rankingnya satu nih dok, ternyata punya prestasi yang menurut saya kurang cukup membanggakan ya dok, prestasi yang sangat tinggi dari angka merokok di Asia Tenggara. Nah itu yang makanya kenapa kita jadi sangat aware ya dok ya. Nah berikutnya karena tadi prestasi tadi sebenarnya kita balik lagi ya dok ke Indonesia itu. Kira-kira upaya pemerintah tuh sejauh mana sih dok untuk pastikan kalau perokok pasif ibaratkan lah kita nggak ngerokok tapi kita kena nih. Nah tadi kalau misalnya kita kenal otomatis kita pengen tahu dong peran pemerintah itu sampai sejauh mana sih dok seperti itu. Ya, pemerintah sudah berusaha ya untuk mengerem istilahnya. Yang pertama dari cukai rokok yang diberlakukan, kemudian peraturan-peraturan yang melarang orang merokok di tempat-tempat umum, tempat fasilitas umum gitu. Terus memberlakukan ada ruang terbuka di gedung-gedung gitu atau di restoran. Kemudian dengan menempel-nempel itu gambar-gambar Bahaya merokok bahaya di merokok iklan di ya dok kemasan, ya. di kemasan rokok gitu, itu juga bentuk dukungan dari pemerintah. Untuk dukungan ya dok ya. Berarti ibaratkan kalau dukungan pemerintah udah berarti tinggal tergantung orangnya ya dok ya. Iya, itu Orangnya dia. itu Kembali kira lagi kan Iya. masing-masing. Kan kita ngomongin merokok, nah sebenarnya pasti kan ada timbul lagi. Sebenarnya penyakit-penyakit apa sih dok yang kira-kira bisa timbul pada orang-orang yang perokok pasif nih? Minimal sesak napas. Itu Sesak nafas ya dok ya. minimal sekali. Yang beratnya itu bisa terjadi kanker. Kanker yang disebabkan oleh asap rokok itu tidak hanya kanker paru. Gitu. Seluruh kanker itu bisa dipicu oleh asap rokok, tapi memang pemicu utama kanker paru itu asap rokok. Kanker paru sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan, tapi memang sudah ada obat yang dapat memperpanjang usia. Jadi jika 5 years survivor rate untuk kanker paru apabila sudah tegak diagnosis dan tidak diberikan pengobatan itu 3 bulan. Namun dengan obat-obat yang ada sekarang itu bisa diperpanjang masa usianya bisa sampai ya 6 bulan, 1 tahun. Ada yang bertahan sampai 4 tahun gitu, tapi memang masih jarang. Seringkali 1 tahun. 1 tahun ya dok, berarti yang ibaratkan ya sama-sama bahaya ya dok ya. Bahaya sekali itu sahabat Jahe Itu mungkin. nomor 1. Nomor satu ya dok ya, kanker nomor paru satu itu. lagi. Dan mungkin untuk pengobatannya juga karena setahu saya regenerasi organ paru kan juga susah ya dok ya, kalau udah kena kanker gitu ya Iya. dok ya. Nah itu. Pada normalnya fungsi paru itu akan menurun pada semua orang. Itu terjadi di semua orang, fungsi paru itu akan menurun dengan bertambahnya usia. Sejak usia 21 tahun itu sudah mulai penurunan fungsi paru. Nah, kalau ketambahan asap rokok itu penurunannya semakin cepat. Gitu. Istilahnya kalau dalam grafik dia akan menurun seperti ini. Normalnya ya, fungsi paru normalnya. Kalau ditambah dengan terkena asap rokok, penurunannya curam, bisa seperti ini gitu. Jadi tidak landai lagi, bisa menjadi curam gitu. Itu grafiknya. Seperti itu. Mempercepat penurunan berarti ya. Iya, dok? mempercepat penurunan fungsi Iya. paru, akhirnya muncullah batuk, sesak gitu kesehariannya. Iya iya dok, benar-benar. Apalagi sekarang tuh ternyata ya sahabat Jaya sekalian tuh ada fakta bahwa perokok-perokok aktif dan pasif itu banyak di usia-usia sekolah nih dok. Nah, Bahkan di iya. usia 10 tahun. Nah Ya, itu tuh. disayangkan. 10 tahun itu adalah ya mungkin anak mungkin masih SD SMP ya dok ya. Itu Iya. sudah ternyata dari data statistik itu sudah mau dimulai dari usia segitu. Wah itu bahaya sekali ternyata ya dok ya. Betul. Oke. Nah berikutnya nih dok, usaha preventif apa sih yang bisa kita usahakan untuk menghindari perokok pasif nih dok? Nah seperti itu. Yang utama untuk diri kita sendiri, kita usahakan supaya tidak menjadi perokok aktif. Untuk orang-orang di sekitar kita, sebisa mungkin cobalah ayo kita ingatkan untuk orang yang sudah menjadi perokok aktif, kita bantu, kita ingatkan, kita dukung supaya perokok aktif ini tidak merokok lagi atau berhenti atau bahkan mengurangi sedikit demi sedikit, karena memang kalau sudah kecanduan itu susah untuk berhenti. Tapi ayo kita bantu, jangan terlalu memaksa juga untuk langsung berhenti. Misalnya sudah terbiasa sehari 2 bungkus, kalau harus dipaksakan berhenti total itu memang
tidak nyaman untuk si perokok aktif tersebut. Jadi caranya memang dengan perlahan-lahan dikurangi, bisa 1 batang atau 2 batang per hari atau per minggu atau per bulan. Setidaknya ada progresivitas untuk menuju ke arah berhenti merokok. Iya iya itu perlu jadi catatan sekali ya dok bahwa Ya, harus ada progres. Jadi betul kata dokter Cempaka. Jadi nggak harusnya langsung berhenti ya dok, Iya. pelan-pelan. Nah itu sahabat Jaya sekalian bahwa yang kita ketahui ternyata perokok pasif sama bahayanya nih seperti perokok aktif. Kira-kira pesan-kesan yang bisa kita dapat bahwa ayo kita bareng-bareng kita mengurangi ya dok ya Iya. dari dampak merokok pasif pada diri kita maupun lingkungan ya dok ya. Dari Betul. masyarakat juga harus mengajak ya dok ya. Ayo kita sama-sama berhenti merokok karena ternyata kita tilik lagi bahwa dari dampak kesehatan kita dan juga ternyata kita menimbulkan kerugian negara yang cukup besar nih dengan angka-angka kesakitan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu sesi tanya jawab dan sesi Pot Health pada kali ini. Mungkin kalau misal dari sahabat JS kalian yang ingin berkonsultasi kembali, langsung bisa ya dok ya. Monggo. Bisa ke Yang mau dokter berhenti Cempaka, merokok. ada di Rumah Sakit Jaya di Poli Paru. Jadi seperti itu sahabat Jaya sekalian, saya tutup untuk Pot Health kali ini. Sampai jumpa di Pot Health berikutnya. Dadah!